Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Intan Putri Nugroho dengan NIM 175221065 dari kelas Akuntansi Syariah 7C. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai review jurnal dan proposal penelitian. Langsung saja yang pertama, Corporate Social Responsibility, Family Ownership, and Earning Management, The Case of Indonesia, yang ditulis oleh Rini Kumala dan Sylvia Veronica Siregar pada tahun 2019. Yang pertama yaitu fenomena gap. Pesatnya perkembangan perekonomian menyebabkan semakin banyak pula permasalahan yang terjadi baik dari sisi sosial maupun lingkungan. Corporate Social Responsibility atau CSR dinilai sebagai bentuk tanggung jawab dari perusahaan terhadap lingkungan di sekitar perusahaan. Perusahaan yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan sosial dan juga peduli dengan pemangku kepentingannya cenderung untuk mengungkapkan informasi keuangan yang transparan dan memberikan akun asli tentang situasi keuangan mereka, menurut Salsky dan Yules tahun 2012. Selain CSR, terdapat faktor lain yang mempengaruhi motivasi manajemen untuk melakukan manajemen laba. Banyak penelitian yang menguji pengaruh struktur kepemilikan terhadap manajemen laba menurut Siregar dan Utama tahun 2008 dan menemukan bahwa keluarga dengan kepemilikan pengendali berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Pemegang saham pengendali memiliki kekuasaan untuk mengarahkan manajemen untuk melakukan tindakan tertentu, termasuk melakukan manajemen laba untuk mencapai tujuan tertentu untuk kepentingan pemegang saham pengendali. Tinjauan literatur. Yang pertama yaitu teori agensi. Teori agensi dalam penelitian ini digunakan dalam manajemen laba. Teori ini didasarkan pada hubungan keagenan, yang artinya hubungan kontraktual antara prinsipal dan juga agen. Menurut Johnson dan Macklin tahun 1976, masalah keagenan terjadi karena manajer sebagai agen memegang otoritas pengambilan keputusan. Teori legitimasi. Teori legitimasi digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, di mana teori ini menjelaskan bahwa organisasi selalu berusaha memastikan bahwa mereka beroperasi dalam batas-batas yang ditetapkan oleh masyarakat, menurut Brown dan Digen tahun 1998. Yang selanjutnya yaitu teori stakeholder. Stakeholder dalam peraturan perusahaan dapat didefinisikan sebagai individu atau kelompok yang mampu mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan perusahaan, menurut Freeman tahun 1984. Setiap perusahaan yang melakukan CSR dan peduli dengan stakeholder akan memberikan informasi keuangan yang transparan dan meminimalkan praktik manajemen laba. Sebuah perusahaan perlu memberikan manfaat bagi pemangku kepentingan serta menjaga hubungan baik dengan mereka dengan memberikan pengungkapan dalam laporan keuangan perusahaan. Teori pemangku kepentingan memberikan penjelasan mengenai perusahaan melibatkan diri mereka dalam aktivitas yang bertanggung jawab secara sosial dengan mengakui pentingnya setiap kelompok pemangku kepentingan dan memasukkannya ke dalam strategi perusahaan mereka, menurut Grace Gill et al. 2016. Metodologi penelitian. Jenis penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif dengan jenis data sekunder, populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini yaitu perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012 hingga 2014. Sampel akhir yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 105 perusahaan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling dengan beberapa kriteria, di antaranya yang pertama, perusahaan pertambangan periode 2012, yang kedua, perusahaan pertambangan periode 2013, yang ketiga, perusahaan pertambangan 2014, yang keempat, perusahaan yang memiliki ekuitas negatif, dan yang kelima yaitu perusahaan yang tidak memiliki data lengkap. Yang selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan dokumentasi di mana data diperoleh dari dokumen-dokumen dari laporan keuangan perusahaan, baik dari laporan keberlanjutan, laporan tahunan maupun laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
periode 2012 hingga 2014. Teknik analisis yang digunakan yaitu regresi data panel. Yang selanjutnya yaitu pengaruh kepemilikan keluarga dan karakteristik komite audit terhadap manajemen laba yang ditulis oleh Kadek Trisna Dwiyanti dan Meita Astrina tahun 2018. Fenomena gap. Permasalahan manajemen laba sudah sangat sering terjadi dalam suatu perusahaan. Manajemen laba terjadi ketika manajer menggunakan kebijakan akuntansi untuk mengatur laba perusahaan sehingga dapat menyesatkan bagi pengguna laporan keuangan dan menyebabkan laporan keuangan menjadi tidak transparan menurut Imolio et al. 2017 dan Kamran dan Shah tahun 2014. Manajemen laba terjadi akibat adanya pertentangan antara pengelola dengan pemilik. Jadi, untuk mengurangi terjadinya manajemen laba dibutuhkan struktur kepemilikan, di antaranya kepemilikan keluarga. Hal ini dianggap penting karena anggota keluarga memiliki kendali besar terhadap kebijakan perusahaan sehingga bisa mengurangi konflik antara pemilik dan manajemen perusahaan. Riset gap. Pada pengaruh kepemilikan keluarga terhadap manajemen laba, menurut Nuts et al. 2015, sebagai pemegang saham terbesar pada perusahaan, keluarga memiliki hak kontrol yang dapat digunakan untuk mempengaruhi manajemen dalam memutuskan kebijakan perusahaan. Namun bertentangan dengan penelitian Gabdian et al. 2012, Adi Gusel 2013, dan Martin et al. 2016, justru menunjukkan bahwa tindakan manajemen laba pada perusahaan keluarga lebih rendah dibandingkan dengan non-keluarga. Gonzales dan Mega 2014 menemukan hasil bahwa tidak terdapat pengaruh antara kepemilikan keluarga terhadap manajemen laba, namun bertentangan dengan penelitian Saleh et al. 2013 yang menyatakan bahwa adanya hubungan non-linier antara kepemilikan keluarga dan manajemen laba. Tinjauan literatur. Dalam penelitian ini menggunakan teori agensi di mana menurut Jensen dan Meckling tahun 1976 mengemukakan bahwa konflik agensi terjadi karena adanya ketidakselarasan antara pemilik dan manajer perusahaan. Ketidakselarasan tersebut muncul karena adanya perbedaan kepentingan antara manajer dan pemilik perusahaan, di mana salah satu dari mereka berusaha untuk memaksimalkan kekayaan mereka sendiri. Metodologi penelitian. Jenis penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif, populasi dan sampel. Dalam penelitian ini menggunakan populasi dari seluruh perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia periode 2015 hingga 2016. Pemilihan sampel yang dilakukan diperoleh sebanyak 81 perusahaan. Teknik pengumpulan sampel yang digunakan yaitu purposive sampling dengan beberapa kriteria, di antaranya yang pertama, perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama rentan waktu 2015 hingga 2016. Yang kedua, perusahaan yang tidak mencantumkan laporan keuangan lengkap selama rentan waktu pengamatan. Yang ketiga, perusahaan yang tidak memakai mata uang rupiah dalam menyajikan laporan keuangannya. Yang keempat, perusahaan yang tidak mencantumkan informasi lengkap mengenai komite audit pada laporan tahunan 2015 hingga 2016. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dokumentasi dengan mengumpulkan data-data laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Teknik analisis yang digunakan yaitu regresi berganda. Yang ketiga yaitu pengaruh ukuran perusahaan, umur perusahaan, leverage, dan profitabilitas terhadap manajemen laba strategi pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 hingga 2016 yang ditulis oleh Yofi Prima Agustia dan Eli Suryani 2016. Fenomena gap. Laba dalam laporan keuangan menjadi tolak ukur suatu perusahaan yang berguna bagi stakeholder. Namun informasi laba juga sering menjadi target rekayasa melalui tindakan oportunis manajemen untuk memaksimumkan kepuasannya karena adanya kecenderungan pihak-pihak yang memperhatikan laba, dan hal ini disadari oleh manajemen, khususnya manajer yang kinerjanya diukur berdasarkan informasi laba tersebut, sehingga mendorong munculnya tindakan untuk mengatur laba atau yang biasa dikenal dengan manajemen laba menurut Savitri tahun 2014.
Seperti halnya yang dilakukan oleh beberapa perusahaan, menurut Soda dalam The Indonesian Energy and Mining Magazine, PT Timah Persero Tbk yang telah melakukan kebohongan publik melalui media, yaitu pada press release laporan keuangan semester 1 tahun 2015. Selain itu, PT Bumi Resort milik Bakri juga diduga melakukan rekayasa laporan keuangan dengan melaporkan nilai laba lebih rendah dari seharusnya selama periode 2003 hingga 2008 menurut Wijaya tahun 2010. ResearchGate. Terdapat beberapa penelitian yang meneliti pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen laba dengan berbagai hasilnya. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Gunawan et al. 2015, Guna dan Hewawati tahun 2010, yaitu ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Namun, hal ini bertentangan dengan penelitian Sari dan Kristanti tahun 2015 dan Lukani tahun 2013 yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Sementara dalam umur perusahaan, penelitian ini konsisten dengan penelitian Debnan tahun 2017 serta Sari dan Kristanti tahun 2015 yang menyatakan bahwa umur perusahaan berpengaruh positif terhadap manajemen laba, namun bertentangan dengan penelitian Savitri dan Bastioni tahun et al. 2016 yang menyatakan bahwa umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Sedangkan pada leverage, penelitian ini sejalan dengan penelitian Wibisono dan Ratnaningsih tahun 2014 serta Zamria et al. 2013 yang menyatakan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Hal ini bertentangan dengan penelitian Marlisa dan Pestivano yang menyatakan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Dalam profitabilitas, penelitian ini menemukan hasil yang konsisten dengan penelitian Gunawan et al. 2015 dan Sari 2015 yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, namun bertentangan dengan penelitian Tala dan Karomai 2017 dan Wibisono dan Ratnaningsih yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Tinjauan literatur, penelitian ini menggunakan teori agensi. Menurut Jensen dan Macklin tahun 1976, teori agensi memukakan bahwa konflik agensi terjadi karena adanya ketidakselarasan antara agen dan prinsipal. Hal ini bisa terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal. Dalam penelitian ini, menurut Subramanyam dan Will tahun 2010, manajemen laba sebagai intervensi manajemen dengan sengaja dalam proses pembuatan laba, biasanya untuk memenuhi tujuan pribadi. Metodologi penelitian. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif, populasi dan sampel. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 hingga 2016 dengan jumlah 51 data. Sampel yang diperoleh sebanyak 17 sampel perusahaan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu purposive sampling dengan beberapa kriteria, di antaranya perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2014 hingga 2016, perusahaan pertambangan yang konsisten mempublikasikan laporan keuangan secara lengkap di BEI. Yang ketiga, perusahaan pertambangan yang tidak mengalami kerugian bersih selama periode 2014 hingga 2016. Yang terakhir yaitu perusahaan pertambangan yang memiliki kelengkapan data yang dibutuhkan dalam penelitian pada tahun 2014 hingga 2016. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dokumentasi dengan mengumpulkan data dari laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Teknik analisis yang digunakan yaitu regresi data panel. Sinopsis penelitian dengan judul Pengaruh Corporate Social Responsibility, Kepemilikan Keluarga, Karakteristik Komite Audit dan Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba, studi kasus pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 hingga 2019. Latar belakang, laporan keuangan adalah salah satu informasi penting bagi pihak eksternal maupun internal perusahaan yang berguna untuk melihat kinerja perusahaan dan juga tingkat kesehatan dari perusahaan.
Menurut PSAK nomor 1 tahun 2013, tujuan dari laporan keuangan yaitu memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, serta arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Dalam laporan keuangan terdapat informasi yang diperlukan untuk investor dan kreditur untuk bisa memudahkan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dana yang telah mereka investasikan. Dalam hal ini, laba yang menjadi bagian dari laporan keuangan sering dijadikan perhatian pertama oleh stakeholder. Informasi laba pada laporan keuangan umumnya merupakan perhatian utama dalam menaksir kinerja atau melihat bagaimana pertanggungjawaban manajemen menurut Bestivano tahun 2013. Dari informasi laba bisa digunakan untuk mengetahui laba yang dihasilkan oleh perusahaan dan untuk memperkirakan return yang akan diperoleh oleh investor. Informasi laba yang merupakan bagian dari laporan keuangan sering menjadi target rekayasa manajemen untuk memaksimalkan kepentingan pribadinya menurut Penman dan Zhang tahun 2002. Manajemen sebagai penanggung jawab dari proses penyusunan laporan keuangan biasanya akan merubah dan memanipulasi laba jika laba pada laporan keuangan tidak menunjukkan hasil yang diinginkan. Manajemen akan menurunkan laba untuk bisa menghindari pajak, sementara manajemen akan menaikkan laba untuk bisa menarik perhatian para stakeholder dan menunjukkan kinerjanya. Tindakan manajemen tersebut disebut dengan istilah manajemen laba. Menurut Sulistianto tahun 2008, manajemen laba adalah upaya manajer perusahaan untuk mengintervensi atau mempengaruhi informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui stakeholder yang ingin mengetahui kinerja keuangan. Intervensi merupakan dasar bagi sebagian pihak dalam menilai manajemen laba sebagai bentuk dari tindakan kecurangan. Namun di lain pihak, manajemen laba dianggap sebagai hal wajar karena masih mengacu pada kerangka standar akuntansi yang menggunakan metode serta prosedur akuntansi yang berterima umum. Menurut Wardani dan Kusuma tahun 2012 dalam Wardani dan Santi tahun 2018, ada dua cara dalam mengelola laba. Pertama, dengan memanipulasi akrual tanpa mempengaruhi aliran kas, dan kedua, aktivitas nyata yang mempengaruhi aliran kas perusahaan. Selain itu, pengelolaan laba juga dapat bersifat oportunistik maupun informatif. Jika pengelolaan laba bersifat oportunistik, maka keputusan-keputusan yang diambil oleh manajer akan menguntungkan pihak manajer sendiri. Sedangkan jika pengelolaan laba bersifat efisien atau informatif, maka keputusan manajer cenderung menguntungkan pihak pemegang saham. Menurut Yudanto Ratnaningsih 2012 dalam Wardani dan Santi 2018. Manajemen laba adalah fenomena yang sering terjadi dalam perusahaan. Dalam teori keagenan dijelaskan bahwa terjadinya manajemen laba disebabkan karena adanya pertentangan kepentingan antara pemilik dan prinsipal. Teori ini juga menjelaskan bahwa setiap agen dan prinsipal memiliki kepentingan dan motivasi masing-masing yang akan menimbulkan munculnya konflik keagenan. Prinsipal telah memberikan kepercayaan kepada manajemen untuk bisa mengelola perusahaan, baik dalam pengambilan keputusan maupun pertanggungjawaban laporan keuangan perusahaan. Praktik manajemen laba sering terjadi baik di dalam negeri maupun luar negeri. Di Indonesia sendiri, praktik manajemen laba sering dijumpai. Menurut Soda 2016, dalam The Indonesia Energy and Mining Magazine, PT Timah Persero Tbk melakukan kebohongan publik melalui media, yaitu pada press release laporan keuangan semester 1 tahun 2015. Pada semester 1 2015, laba operasi mengalami kerugian sebesar 59 miliar. Selain itu, PT Timah juga mencatat peningkatan utang hampir 100% jika dibandingkan dari tahun 2013. Pada tahun 2013, utang perseroan hanya mencapai 263 miliar, namun jumlah itu meningkat hingga 2,3 triliun pada tahun 2015. PT Timah diduga memberikan laporan fiktif pada semester 1 tahun 2015.
Manajemen laba bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu CSR. Kegiatan CSR diwajibkan untuk perusahaan yang telah diatur dalam Undang-Undang Perusahaan Nomor 40 Tahun 2007 pada Pasal 74 yang mewajibkan perusahaan melakukan kegiatan usaha di bidang dan atau terkait dengan sumber daya alam untuk melakukan CSR. Dengan perusahaan melakukan CSR, maka perusahaan akan mendapatkan citra yang baik dari investor maupun masyarakat. Perusahaan yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan sosial dan juga peduli dengan pemangku kepentingannya akan cenderung untuk mengungkapkan informasi keuangan yang transparan dan memberi akun asli tentang keadaan keuangan mereka menurut Sawski dan Jules tahun 2012. Jadi dengan melakukan CSR dapat mencegah dan membatasi adanya manajemen laba. Selain CSR, terdapat faktor lain yang bisa mempengaruhi motivasi manajemen dalam melakukan manajemen laba, yaitu struktur kepemilikan. Salah satu struktur kepemilikan keluarga menurut Wan 2006, Ali et al. 2007, Prinsip et al. 2018, Girapon dan Dadel 2009, keluarga yang menjadi pemegang saham pengendali akan lebih leluasa dalam mengakses informasi jika dibandingkan dengan pemegang saham minoritas. Hal ini menyebabkan adanya asimetri informasi antara pemegang saham pengendali dan pemegang saham minoritas. Dalam perusahaan keluarga biasanya akan ada hubungan yang erat antara manajer dengan anggota keluarga, yang mana manajer akan mengelola laba perusahaan demi tujuan anggota keluarganya tanpa memperhatikan pemegang saham minoritas. Komite audit juga merupakan salah satu faktor dari manajemen laba. Komite audit tidak hanya berperan sebagai perantara komunikasi antara anggota dewan perusahaan dan auditor eksternal menurut Adi Gusel 2013 dan Putri et al. 2010, namun juga memiliki tanggung jawab dalam mengontrol dan mengaudit laporan keuangan perusahaan menurut Kantudu dan Samaila tahun 2015. Karakteristik komite audit ada beberapa di antaranya, yaitu ukuran perusahaan dan jumlah pertemuan komite audit. Ukuran suatu perusahaan juga bisa mempengaruhi manajemen laba. Perusahaan dengan skala yang besar biasanya akan lebih transparan dalam melaporkan laporan keuangan perusahaan, karena perusahaan akan lebih diawasi oleh pihak-pihak eksternal seperti investor, kreditur, dan pemerintah, sehingga bisa meminimalisir adanya manajemen laba. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, seperti penelitian yang dilakukan oleh Kumala dan Siregar tahun 2019, menunjukkan hasil bahwa kepemilikan keluarga terkonsentrasi memiliki pengaruh positif terhadap manajemen laba. Namun bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dwianti dan Asrina 2018 yang menemukan hasil bahwa kepemilikan keluarga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba. Dalam penelitian Agustia dan Suryan 2008 menemukan hasil bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba, sementara dalam penelitian Sari dan Kristianti 2015 dan Lukani 2013 menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang terjadi dan beberapa penelitian terdahulu yang menunjukkan hasil yang berbeda, maka peneliti tertarik untuk meneliti kembali dengan judul Pengaruh Corporate Social Responsibility, Kepemilikan Keluarga, Karakteristik Komite Audit, dan Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba, studi kasus pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 hingga 2019. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah Corporate Social Responsibility atau CSR berpengaruh terhadap manajemen laba? Yang kedua, apakah kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap manajemen laba? Yang ketiga, apakah ukuran komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba? Yang keempat, apakah jumlah pertemuan komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba? Yang terakhir yaitu apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba? Metodologi penelitian. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif. Populasi dan sampel yang digunakan yaitu populasinya perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 hingga 2019.
Sampel yang digunakan yaitu perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2017 hingga 2019 yang memenuhi kriteria tertentu. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu purposive sampling, di mana data dipilih berdasarkan kriteria-kriteria seperti berikut ini. Yang pertama, perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2017 hingga 2019. Yang kedua, perusahaan pertambangan yang mempublikasikan laporan keuangan lengkap selama periode 2017 hingga 2019. Yang ketiga, perusahaan pertambangan yang tidak mengalami kerugian bersih selama periode 2017 hingga 2019. Yang terakhir yaitu perusahaan pertambangan yang memiliki kelengkapan data yang dibutuhkan dalam penelitian selama periode 2017 hingga 2019. Jenis dan sumber data. Data dan sumber yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data diperoleh dari laporan keuangan yang bisa diakses di situs resmi Bursa Efek Indonesia. Teknik analisis yang digunakan yaitu regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS. Teknik pengumpulan data yaitu dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data melalui dokumen-dokumen di mana dokumen diperoleh dari laporan keuangan perusahaan yang dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.